Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar teman-teman hari ini? Apakah baik? Baik, Tuhan. Baik, sore hari ini saya akan membawa khotbah yang berjudul Mengampuni Sesama. Sebelum memasuki ke intinya, saya mau bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman sudah mengampuni yang sudah mungkin entah teman atau teman sekolah, tetangga, atau orang lain yang sudah menyakiti hati teman-teman semua? Baik, bagi yang belum, mari kita belajar sama-sama. Mengapa saya mengambil khotbah ini? Karena saya merasa atau sudah terlihat di luaran sana, bukan di dalam sini ya. Di luaran sana saya lihat banyak sekali orang-orang yang masih tidak bisa mengampuni kesalahan orang. Bahkan mereka itu berpikir untuk membalas dendam. Padahal Tuhan berjanji memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mau bertobat dengan bersungguh-sungguh. Dan mengampuni sesama ini saya ambil dari Amsal 18:21-22 yang isinya, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mungkin berkali-kali kita sering berbuat salah atau gagal mengerti dan mengikuti firman Tuhan. Tetapi kita datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Ia selalu memberikan kesempatan baru bagi kita. Tapi mengapa kita sebagai manusia tidak memberikan kesempatan bagi sesama kita, sesama manusia gitu loh. Jadi demikianlah pula ia menghendaki kita memberikan pengampunan itu kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Dan dari sini juga kita bisa belajar dari kisah Yusuf yang awalnya saudara-saudaranya membenci dia sehingga ia menjadi budak di Mesir. Tetapi saat dia menjadi orang tertinggi kedua di Mesir, dia tidak mengingat kesalahan saudara-saudaranya, tetapi ia malah mengampuni saudara-saudaranya tersebut. Jadi strategi untuk belajar mengampuni itu yaitu menciptakan hubungan yang positif, jalin hubungan yang baik dengan orang lain untuk membantu meningkatkan kesejahteraan emosional dan melindungi diri dari dendam. Kesimpulan yang saya dapat dari sini, kita harus belajar mengampuni karena itu sebuah pilihan dan penerimaan karunia secara terus-menerus dan melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Sekian, terima kasih. Oke, shalom bagi kita semua. Shalom. Oke, pada sore ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema tetap setia. Di dalam Amsal 3 ayat 3-4 yang dikatakan bahwa janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, teman-teman tahu ya, pastinya akhir-akhir ini kita tahu bahwa banyak kalangan artis yang memilih untuk bercerai. Contohnya Virgun dan Inara, teman-teman. Nah, apa sih faktor yang membuat mereka memutuskan untuk bercerai? Nah, faktor pertama itu adalah Virgun tidak menempatkan kesetiaan sebagai pondasi utama dalam membangun sebuah hubungan. Yang kedua, karena masalah tidak dapat diselesaikan secara baik-baik, teman-teman. Nah, apakah teman-teman ada yang pernah menjadi korban ketidaksetiaan seseorang? Pernah? Oke. Baiklah. Saya katakan setia itu mahal ya teman-teman. Karena apa? Karena hanya sebagian orang yang mampu untuk melakukannya. Nah, jadi ketika teman-teman di sini mampu untuk melakukan hal tersebut, teman-teman termasuk dalam golongan-golongan orang yang memiliki kesetiaan yang mahal. Amin? Nah, ngomong-ngomong soal setia, apa sih arti setia menurut pandangan Alkitab? Nah, arti setia menurut Alkitab adalah sikap yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Nah,
Kalau yang tadi kita berbicara tentang kesetiaan kepada sesama, lalu bagaimana kesetiaan kepada Tuhan? Saya mengambil contoh tokoh Alkitab bernama Ayub. Teman-teman pasti tahu siapa itu Ayub, teman-teman. Nah, Ayub adalah salah satu tokoh Alkitab yang dimana kesetiaannya diuji dengan berbagai penderitaan, pencobaan. Salah satunya, kekayaan yang dimiliki Ayub bukan direbut teman-teman, tapi diambil kembali oleh Tuhan. Tapi apa yang Ayub lakukan, teman-teman? Ayub tetap setia dalam penderitaannya, teman-teman. Nah, dalam Ayub 1 ayat 21b dikatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Adalah mudah ya teman-teman bagi kita memuji Tuhan waktu kita enak, sehat, dan diberkati. Tapi sulit untuk tetap mempertahankan sikap tersebut ketika kehidupan kita dilanda situasi yang buruk, teman-teman. Nah, seperti halnya juga anak muda zaman sekarang, ketika mereka dilanda hal-hal yang tidak enak, seringkali mereka meninggalkan Tuhan. Nah, tapi saya yakin kita di sini semuanya orang-orang yang setia dalam penderitaan kita, amin. Nah, poin yang saya ambil dalam tema saya pada saat ini adalah cara untuk tetap teguh dalam kesetiaan. Yang pertama adalah letakkan janji Tuhan sebagai pondasi kesetiaan. Dalam Yesaya 28 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Nah, sering sekali kita mengalami pergumulan yang sulit, tapi kembali lagi teman-teman, ketika kita meletakkan Tuhan sebagai pondasi yang utama, apapun penderitaan, apapun pencobaan yang sedang kita alami, kita akan tetap setia. Nah, yang kedua ada tekunlah dalam latihan-latihan yang diizinkan Tuhan. Teman-teman harus tahu bahwasannya apapun yang kita alami selama ini itu semua karena seizin Tuhan. Amin. Nah, Rasul Paulus pun mengalami banyak rintangan dalam hidupnya ya teman-teman. Dari dia dipenjara, dilemparin batu, korban perampokan, kelaparan, kedinginan, bahkan kekurangan pakaian, teman-teman. Tapi apa yang Paulus lakukan? Ia tetap setia dalam penderitaannya, teman-teman. Nah, latar belakang Paulus ya teman-teman, sebelum dia bertobat, ia bernama Saulus, teman-teman. Nah, ketika sewaktu-waktu Tuhan menampakkan diri kepada Paulus, disitulah titik pertobatan seorang Paulus, teman-teman. Nah, kesimpulan yang saya ambil pada saat ini, yang pertama adalah percayalah pada janji Tuhan dan tekunlah dalam melatih diri kita untuk menjadi setia, maka berkat Tuhan akan melimpah atas hidup kita. Yang kedua adalah tetap berdoa. Teman-teman tahu ya, jawaban Tuhan itu ada 3, ada ya, tunggu, dan tidak. Apakah ketika jawaban yang kita dapatkan itu tidak, apakah itu yang menjadi hal yang membuat teman-teman untuk berhenti berdoa? Tidak ya teman-teman. Yang harusnya teman lakukan adalah teman-teman harus tetap berdoa dan minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada saya yang terbaik menurut Engkau. Nah, sekian khotbah saya ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat cuaca yang cerah. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, Bapa. Kini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Engkau Allah yang selalu menyertai hamba-Mu yang akan memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, ini kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, hanya doa-Mu, haleluya, amin. Saya berdiri di tempat ini bukan suatu kebetulan, tetapi saya percaya di dunia ini tidak ada yang kebetulan, amin. Baiklah, saya mengambil tema yaitu persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup terletak di Roma pasal yang 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Baiklah teman-teman, apa sih ibadah yang sejati itu? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Memuliakan Allah tidak hanya saat kita melakukan ibadah persekutuan di gereja, baik di rumah ataupun di tempat lain. Tetapi ibadah yang dimaksud itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai bait yang kudus dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita melakukan ibadah sejati? Kita bisa melakukannya ketika kita menjaga tubuh kita, yaitu bait Allah, dan tubuh kita agar tetap kudus sehingga berkenan kepada Allah. Tubuh yang hidup itu tidak mencemari diri kita dengan dosa, tidak seperti kayak kita itu nggak minum atau mabuk-mabukan, tidak merokok, dan menjaga tubuh kita itu sebagai persembahan yang kudus. Apa kata Alkitab dalam persembahan yang hidup? Di dalam Mazmur 101 mengajarkan kita untuk menjadi pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Mazmur 102 mengajarkan kita untuk mempercayai Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita. Di Mazmur 104 mengajarkan kita untuk memelihara ciptaan Tuhan. Mazmur 105 mengajarkan kita untuk jangan berhenti bersyukur. Mazmur 106 mengajarkan kita untuk mengetahui perbuatan Tuhan dan respon kita. Di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Di ayat yang kedua, untuk menyenangkan Allah, tidak cukup kalau kita menghindari pengaruh-pengaruh yang buruk saja. Tetapi kita harus mengubah sifat-sifat kita yang buruk. Allah tidak memaksa kita untuk berubah, tetapi kita mau melakukannya karena kita menyayangi dia dan kita tahu bahwa apa yang dia minta itu tidak membebani kita sama sekali. Masuk akal dan bermanfaat untuk kita. Kata dunia yang dimaksud di sini adalah masyarakat manusia yang standar, biasa dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dunia ini terus mempengaruhi orang-orang yang punya sifat dan perilaku yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Tapi kita harus menolak pengaruh dunia ini supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Di dalam Efesus 3 ayat 24 mengajarkan kita harus mengubah pribadian kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Kata berubah digunakan untuk menggambarkan perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Artinya orang yang ingin menyembah Allah harus berubah total. Mereka harus mengenakan kepribadian baru. Di dalam Mazmur 34 ayat 8 mengajarkan kita membuktikan sendiri kehendak Allah yang baik, sempurna, dan menyenangkan Dia. Allah tidak mau kalau orang-orang yang menyembah Dia asal-asalan. Jadi kita harus mempelajari firman Allah, menjalankannya, dan merasakannya sendiri. Manfaatnya untuk mengikuti standar Allah. Dengan begitu kita bisa membuktikan sendiri dan benar-benar yakin kalau melakukan kehendak Allah itu memang pilihan kita. Saya ingin memberi motivasi kepada kita semua, yaitu jadilah seperti Daud, sebab Tuhan memilih Daud bukan melihat Tuhan memilih Daud menjadi seorang pemimpin karena melihat hati Daud bukan penampilannya, bukan perawakannya yang tinggi, tetapi hati seorang hamba yang baik. Begitu juga dengan kita. Tuhan gak memandang kita dari segi apapun. Dari kekayaan, kepintaran, bahkan kekuasaan sekalipun. Tetapi Tuhan melihat kita dari cara kita mengakui Dia sebagai juru selamat dan mengikuti dan melaksanakan perintahnya menurut firman Tuhan. Allah berfirman dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, shalom bagi kita semua. Ya, ada sukacita, amin? Oke, saya akan membawakan khotbah pada sore hari ini, di mana saya akan mengambil judul yaitu Sudahkah Kamu Bersyukur? Dan saya mau bertanya kepada teman-teman, sudahkah teman-teman bersyukur pada hari ini? Sudah, puji Tuhan. Dan mengapa saya mengambil suatu judul Sudahkah Kamu Bersyukur? Karena kebanyakan ya, orang di luar sana merasa dirinya tidak merasa bersyukur pada dirinya sendiri. Karena kayak ibaratkan kayak contoh gini ya, mungkin apa yang dia telah dapatin itu mungkin merasa kayak lebih kayak kurang gitu loh. Ada nanti dilihatnya orang lain, ih kok dia bisa sih dapatkan seperti itu, kok saya enggak gitu kan.
Dan sekarang itu tergantung orangnya sendiri ya, mau berusaha atau tidak. Dan makanya saya mau mengajak teman-teman untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk bisa merasakan gimana sih rasanya kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau misalnya kita mempunyai hati yang terbuka kepada Tuhan, maka kita tahu rasa bersyukur kepada Tuhan itu bagaimana caranya. Dan saya akan mengambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang dikatakan oleh mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Alkitab sudah mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti dalam segala hal itu, dalam apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau kita lagi makan, mau kita lagi bekerja, mau kita lagi sekolah, apapun yang kita rasakan setiap harinya kita harus tetap bersyukur. Satu contoh ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan nafas kehidupan. Dan itu sesuatu hal yang membuat kita menjadi kuat dan merasa Tuhan tuh masih baik sama kita. Mungkin di luar sana ada orang yang merasakan hidupnya tidak sebaik yang teman-teman sedang alami sekarang. Mungkin banyak yang di luar sana tuh yang sedang merasakan kayak keluh kesah, mengeluh, tidak mau berusaha. Itu ciri-ciri orang yang nggak mau bersyukur ya teman-teman. Kayak ibaratkan di luar sana tuh kurang dengan dirinya sendiri. Jadi janganlah pernah kita merasa kekurangan. Kayak mungkin kita ada rasa kekurangan tapi jangan terlalu dibawa pusing ya. Mungkin manusia ada rasa kesulitannya, ada rasa susahnya, tapi kan bukan berarti kita meninggalkan Tuhan. Tapi kita kan sampai sekarang masih mempunyai rasa syukur ya teman-teman, amin. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus saling mendorong satu sama lain. Ibaratkan kayak temannya ada yang merasa tidak semangat atau apa sih, mungkin banyak ya teman-teman kalian yang merasa kayak ngapain sih harus bersyukur, kita kan kayak gitu-gitu aja hidupnya. Mungkin itu menurut dia ya, tapi menurut kita kan, kita sebagai teman yang peduli sama sesama kita, mungkin kita memberikan motivasi, memberikan dorongan bahwasannya Tuhan itu lebih mengasihi kita ya kan. Berarti kita juga harus mengasihi sesama kita, mau dia orangnya baik kah, mau dia orangnya tidak baik. Kita sebagai anak pelayanan tuh kita harus menerima ya resiko orang itu mau menerima kita apa enggak gitu. Karena dulu saya pernah ya, dulu ada tugas dari guru agama saya. Dulu saya dikasih tugas tuh untuk melayani, untuk menjadi paduan yang baik buat dia. Tapi karena dia tuh orangnya keras kepala, nggak mau dengar, ya udah, saya sebagai orang yang mau melayani dia, kita harus menerima resiko, dia mau nerima apa enggak gitu loh. Mungkin manusia punya rasa emosional ya, tapi kan kita itu harus dari hati kita dan harus dari diri kita sendiri, kita mau melayani orang tersebut gitu. Jadi dari situ kita bisa dinilai bahwasannya orang ini betul-betul mau melayani kita gitu loh. Jadi dari situ kita bisa menilai bersyukur ya sama Tuhan, masih diberikan nafas kehidupan, masih bisa melayani Tuhan. Karena banyak di luar sana tuh pengen melayani Tuhan tapi belum tahu caranya gimana. Kayak teman-teman di sini deh, mau disuruh pelayanan tapi menolak gitu loh. Padahal orang lain pengen di posisi tersebut, tapi kita yang udah di sini tuh kayak cuek aja, biasa aja, nggak ada pernah merasakan kayak aku pengen kayak mau berlari, kayak mau melayani Tuhan gitu loh. Tapi mungkin teman-teman di sini mungkin punya proses ya, punya proses kayak seperti saya. Saya bersyukur dari kelas 7 saya udah bisa melayani Tuhan sampai sekarang, dan walaupun waktu yang saya butuhkan tuh sangat luar biasa ya. Dan kesimpulan yang saya ambil dari firman Tuhan ini terdapat dalam Efesus 5 ayat 20. Selalu mengucap syukur kepada Allah dan Bapa kita atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Memang tidak mudah ya teman-teman untuk kita bersyukur, karena itu bukanlah hal yang mustahil, tapi kita percaya sama Tuhan. Kita bisa bersyukur, kita bisa melewati semua hal yang kita lewati dalam hidup kita masing-masing. Dan marilah kita mulai bersyukur atas apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Pada sore hari ini saya tertarik untuk
membicarakan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Dan untuk judul khotbah pada sore hari ini saya akan mengambil yaitu memiliki hati hamba. Dan sebelumnya untuk memulai khotbah pada sore hari ini, saya tertarik untuk menceritakan sebuah cerita bagaimana kita merefleksikan hati seorang hamba itu. Di mana suatu waktu ada momen di mana suatu daerah atau kelompok tertentu yang melaksanakan suatu pemilihan, dan di situ ada dua calon yang akan menjadi pemimpin dalam kelompok tersebut, di mana yang satu dan yang lainnya itu adalah rivalitas yang sangat tinggi. Dan seiring waktu berjalan, akhirnya pemenangnya sudah ditemukan dan pihak A menjadi pemenang atas pihak B. Akan tetapi pihak B tersebut tidak dapat menerima hasil yang telah keluar, yang diakibatkan terjadi perselisihan antara kelompok A dan kelompok B. Akan tetapi sering berjalan waktu untuk menjaga kestabilitasan kelompok yang ada, akhirnya dengan penuh hati yang rasa rendah diri, di mana ia bersifat legowo ataupun memiliki sifat yang mau untuk menerima kekalahan, di mana ia akhirnya bersatu dengan tim A. Melalui kisah tersebut dapat kita lihat bahwa untuk seseorang yang memiliki hati hamba tentunya sangat berat dan tidak mudah untuk dilakukan. Jadi teman-teman, ini merupakan suatu topik yang sangat perlu untuk kita bahas, karena hati hamba atau memiliki hati hamba itu bukanlah hal yang sangat mudah untuk dapat kita miliki. Baiklah, saya akan membacakan ayat firman dari Efesus 6 ayat 5 sampai 8, yaitu, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan." Baik saudara, dari ayat tersebut kita dapat mempelajari beberapa hal. Untuk poin yang pertama, apa yang akan dapat kita lakukan untuk memiliki hati hamba tersebut adalah yaitu takut akan Tuhan atau taat dalam Tuhan itu sendiri. Seperti yang kita baca di dalam Efesus 6 ayat 5, yaitu, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus." Ayat ini tentunya menjelaskan bahwa dalam melakukan setiap perilaku kita itu harus taat kepada Kristus. Karena seperti yang kita tahu bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Ia yang telah memerdekakan kita, dan ia juga yang telah merebut kita dari dosa. Dan jadi teman-teman, dalam setiap tingkah laku kita harus tetap taat terhadap Tuhan. Bukan hanya dalam hal rohani teman-teman ya. Itu ketaatan juga berbicara mengenai perilaku kita, hubungan kita dengan manusia. Jadi misalnya kita dalam suatu pekerjaan, sekolah, atau organisasi, kita itu perlu namanya taat gitu. Karena taat ini akan diuji. Oke, itu untuk poin yang pertama. Dan untuk poin yang kedua, apa yang kita lakukan untuk memiliki hati hamba, yaitu berfokus terhadap Tuhan. Fokus terhadap Tuhan merupakan hal yang salah satu yang sangat sulit untuk dilakukannya, karena kita tahu kita masih daging, kita masih sering tergoncang-gancing, kita masih susah berfokus terhadap Tuhan. Akan tetapi ini adalah perintah di mana kita harus memfokuskan diri terhadap Tuhan, di mana poin ini saya ambil dari ayat 6, yaitu, "Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah." Melakukan kehendak Allah dalam hal ini berarti kita berfokus pada apa kehendak Allah tersebut, yaitu apa yang menjadi keinginan Allah dalam kehidupan kita untuk memberkati orang lain. Itu untuk poin yang kedua. Dan selanjutnya pada poin yang ketiga, untuk kita lakukan dalam memiliki hati hamba, yaitu melayani Tuhan dengan segenap hati, bukan untuk Tuhan, tapi untuk
bukan untuk manusia tapi hanya untuk Tuhan gitu. Terbalik. Oke, dan ini saya ambil dari ayat 7 yang mengatakan, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Di dalam ayat ini tentu dijelaskan dan ditekankan bahwa dalam setiap pelayanan kita jangan melihat manusia itu, tetapi kita melihat Tuhan yang kita layani. Kita dipilih oleh Raja segala Raja, Allah dari segala Allah yang telah memilih kita untuk melayani Dia, dan bukan hanya melayani Dia tentunya, melayani orang yang lain yang perlu kita layani. Dan teman-teman, kiranya itulah sebagian dari firman Tuhan yang saya dapat sharingkan kepada teman-teman, dan terima kasih. Shalom semuanya. Pada hari ini saya akan mengambil tema tentang jiwa yang memberontak. Saya mengambil dalam Alkitab Yeskiel 2 ayat 6-8. Pasti teman-teman bertanya, apa sih definisi atau pengertian jiwa yang memberontak? Definisi jiwa yang memberontak merupakan konsep yang umumnya digunakan dalam bidang filsafat. Istilah ini merujuk pada sikap atau kecenderungan individu untuk menentang atau memberontak terhadap otoritas, norma, nilai-nilai sosial atau pembatasan yang dianggap membatasi kebebasan dan kemandirian mereka. Bagaimana sih kita menyadari jiwa yang memberontak? Yang pertama, ketidakpuasan diri. Itu seperti insecure terhadap diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki jiwa yang memberontak seringkali merasa tidak puas dengan keadaan yang ada dan merasa bahwa sesuatu tidak berjalan dengan benar atau adil. Mereka mungkin merasa tidak nyaman dengan ketidaksesuaian antara nilai-nilai mereka dan lingkungan sosial atau sistem yang ada. Yang kedua, minat dalam pemikiran alternatif. Seseorang dengan jiwa yang memberontak cenderung tertarik pada pemikiran alternatif atau filosofi yang melawan status. Mereka mungkin mencari informasi dan perspektif baru yang berbeda dari yang dianggap sebagai arus pertama. Yang ketiga, mempertanyakan otoritas. Mereka tidak selalu menerima otoritas dan norma-norma yang dianggap kebenaran mutlak. Mereka cenderung mempertanyakan aturan dan berpikir kritis terhadap hierarki dan struktur kekuasaan yang ada. Yang keempat, ketertarikan pada perubahan. Jiwa yang memberontak seringkali diiringi oleh keinginan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat atau sistem yang ada. Mereka mungkin merasa terpanggil untuk melawan ketidakadilan, ketidaksetaraan atau ketakutan yang ada ketakutan yang mereka lalui di dunia. Pada Yeskiel 2 ayat 6-8, ayat ini adalah bagian dari panggilan Allah kepada Nabi Yeskiel untuk menjadi pembawa pesan kepada umat Israel yang memberontak dan keras hati. Ayat ini menegaskan bahwa walaupun umat tersebut mungkin berbahaya dan intimidating bagi Nabi, ia tidak boleh takut atau berdiam diri. Nabi ditugaskan untuk menyampaikan pesan Allah, baik umat mau mendengar atau tidak. Ayat ini mengajarkan pentingnya keberanian, keteguhan, dan ketaatan untuk menyampaikan pesan yang benar. Meskipun menemui tantangan dan penolakan, Nabi Yeskiel dipanggil untuk menjadi suara Tuhan dan berbicara dengan jelas. Meskipun ia menghadapi oposisi atau penolakan dari umat Israel. Apa saja sih contoh sikap jiwa yang memberontak? Yang pertama, perlawanan terhadap ketidaksosial. Yang misalnya Rosa Parks yang menolak untuk memberikan tempat duduknya kepada seorang pria kulit putih di bus menjadi simbol perlawanan terhadap
diskriminasi rasial. Yang kedua, penolakan terhadap kebijakan tidak adil. Individu atau kelompok yang menentang kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, seperti protes terhadap perang atau penolakan terhadap kebijakan ekonomi yang tidak adil. Yang ketiga, aktivisme lingkungan. Orang-orang yang berjuang untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam dengan mengkritik polusi, penebangan hutan liar, atau perubahan iklim. Greta Thunberg adalah salah satu contoh yang menonjol. Yang keempat, mengembangkan pemikiran alternatif. Jiwa yang memberontak dapat pula terwujud dalam penciptaan pemikiran atau ideologi alternatif yang menentang pandangan dominan. Contoh-contoh ini melibatkan tokoh-tokoh seperti Karl Marx dalam pemikiran ekonomis atau Mikhail Foucault dalam filsafat. Yang kelima, penolakan terhadap konformitas sosial. Seseorang yang menolak untuk mengikuti norma-norma sosial yang menghambat ekspresi diri atau membatasi kebebasan individu, seperti budayawan kontroversial atau seniman yang menciptakan karya yang kontroversial. Saya dapat mencari motivasi, yaitu berani menjadi diri sendiri. Jiwa yang memberontak ditandai dengan semangat yang kuat untuk mengekspresikan diri dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi, meskipun mungkin berbeda dari norma atau harapan sosial. Dalam pemberontakan ini saya mengambil kesimpulan, jiwa yang memberontak merupakan ciri individu yang berani dan kuat, yang menolak konformitas dan mengejar hidup secara autentik sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi mereka. Jiwa yang memberontak mampu menginspirasi, menciptakan perubahan, dan membawa kehidupan yang penuh arti dan berpengaruh. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Amin. Amin. Pada sore hari ini saya akan memberikan topik mengalahkan ketakutan. Nah, teman-teman, sebelum itu saya akan bertanya kepada teman-teman, pernahkah teman-teman merasakan namanya ketakutan? Pernah. Saya percaya di tempat ini kita semua kita merasakan yang namanya ketakutan. Karena saya sendiri pun pernah merasakan namanya ketakutan. Teman-teman, kenapa kita bisa merasakan yang namanya ketakutan? Kita bisa merasakan yang namanya takut itu baik itu secara fisik ataupun emosional, karena salah satu itu dari pemberian dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Kenapa saya mengatakan hal demikian? Karena jika kita memiliki rasa takut sama sekali itu akan membahayakan diri kita. Tuhan memberikan rasa takut itu kepada kita supaya kita bisa mengandalkan Tuhan. Bukan berarti Tuhan sengaja memberikan rasa takut itu kepada kita supaya kita berada dalam bahaya. Tetapi seringkali kita berada dalam hal yang baik saja dan tidak mengalami ketakutan ketika kita sering melupakan Tuhan dan bahkan kita tidak mengikut campurkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itulah teman-teman, kenapa kita bisa merasakan yang namanya ketakutan. Nah, saya akan memberikan 2 poin di sini. Poin yang pertama adalah hidup dalam kasih, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-21. Kalau kita baca ayat ini, kita akan menemukan yang namanya kasih.
kalau tidak salah ada muncul sebanyak 20 kali kata kasih dalam kitab ini. Di mana intinya memberitahukan kata kasih yang artinya penawar dalam rasa takut tersebut. Di mana teman-teman, kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kita menjadi rasa aman terhadap diri kita. Tetapi seringkali teman-teman tidak menyadari hal itu. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang memberikan kasih itu kepada kita. Tetapi kita menolak kasih itu dengan cara apa? Tidak mengenalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, mari teman-teman kita hidup dalam kasih seperti Tuhan yang hidup di dalam kita. Dan yang kedua, mengalami kasih Allah. Mengapa saya mengatakan mengalami kasih Allah? Karena di dalam ayat yang ke-13 sampai 16 itu berbicara tentang kita yang sudah mengetahui kasih Allah itu dan kita harus mengakuinya. Yang artinya apa? Menerima kasih itu teman-teman. Karena percuma dong kita mengakui tapi tidak melakukannya. Nah teman-teman, jika kita sudah menerima kasih itu, maka Tuhan sudah hidup di dalam kita. Dan ketika Tuhan sudah hidup dalam kita, maka rasa takut yang ada dalam hidup kita akan kalah, akan hilang karena sudah ada kasih Tuhan dan mau menerima kasih itu teman-teman. Kesimpulan yang saya ambil dari khotbah saya hari ini adalah mari tidak hidup dalam rasa ketakutan kita, mau kita takut dalam masa depan kita, atau hal apapun jika kita menaruh harapan kita dan kasih kita kepada Tuhan, maka semua itu akan indah teman-teman. Karena Tuhan tidak akan memberikan celaka dalam kehidupan kita ataupun masa depan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat 10, sangat jelas dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, karena Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kita dan Tuhan akan menjamin seluruh kehidupan kita. Demikian firman saya. Shalom. Semuanya, sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada sore hari ini sehingga diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman semua dengan tema yang akan saya ambil yaitu berani tampil beda. Oke. Kita sebagai pemuda Kristen tentu saja akan berbeda dengan dunia ya teman-teman. Karena apa? Karena jika kita sama dengan dunia, maka sama saja dong kita tidak ada bedanya dengan mereka. Benar ya teman-teman? Lalu Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, bagaimana sih cara kita menjadi garam dan terang dunia? Ada 2 poin yang saya ambil dari nats ini. Yang pertama yaitu kita menjadi pembawa pengaruh dalam moral dan etika. Ya, karena menjadi garam itu fungsinya itu untuk memberikan rasa gitu ya, supaya menjadi tidak tawar dan mencegah makanan tersebut dari kebusukan. Lalu tanpa garam, maka makanan yang kita olah itu menjadi hambar. Nah, kehadiran kita seharusnya sama ya seperti garam, yaitu menjadi alat yang mencegah pembusukan dan perusak nilai-nilai dalam kehidupan kita. Seperti dalam pergaulan yang buruk ya teman-teman. Seperti contohnya saya dalam pergaulan, banyak dari teman-teman yang seperti malam minggu ya, kita tentu saja sering beribadah dan banyak dari teman-teman yang mengajak, ayo dong kita nonton ke sini, ayo kita jalan ke sini.
sebenarnya berat ya sebagai pemuda Kristen, kita tuh masih jiwa-jiwa yang ingin bersenang-senang gitu. Tapi balik lagi, itu menjadi pilihan kita. Dan pilihan kita menjadi berbeda dengan dunia, tentu saja itu juga perintah daripada Tuhan ya teman-teman. Lalu yang kedua, menjadi pembawa terang sejati di dalam kegelapan dunia. Ini sama seperti kita menjadi terang bagi teman-teman kita ya. Kita menjadi dampak yang baik, kita menunjukkan bahwa ini loh kami pemuda Kristen, kami mampu untuk membawa kalian yang dari kegelapan menuju terang. Kami mau memberikan pengaruh yang baik kepada kalian. Dan seringkali dosa itu mendominasi ya teman-teman, sehingga kebanyakan pemuda Kristen itu jatuh dan jauh daripada Tuhan. Untuk itu kita ada dan kita menjadi berbeda dengan dunia karena kita yang membawa mereka untuk menjadi kepada terang. Kembali kepada terang ya teman-teman. Nah, kesimpulannya memang menjadi berbeda itu sangat sulit ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita berbeda tentu saja kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. Nah, untuk itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa menjadi garam dan terang dunia itu menjadi pilihan kita. Dan Tuhan mau kita membawa teman-teman kita untuk berbalik kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom semuanya. Di sore hari ini saya ingin membawa khotbah dengan judul Jangan Takut Untuk Melangkah. Kenapa saya mengambil jangan takut untuk melangkah? Karena di anak-anak remaja sekarang ini kebanyakan tuh takut untuk melangkah, takut untuk mencoba sesuatu gitu. Tapi ya maksudnya mencoba untuk ke hal-hal yang positif. Saya mengambil dari ayat Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan takut untuk melangkah ini seperti kita takut memilih kayak seperti saya. Sewaktu saya lulus dari SMK, saya itu bingung, saya itu mau masuk kuliah apa kerja. Di satu sisi orang-orang bilang, udah kerja aja ngapain kuliah, nggak ada gunanya katanya kuliah, nanti buang-buang uang aja, buang-buang masa remajamu katanya gitu. Di satu sisi ada juga yang bilang, baik kuliah dulu, karena kan kuliah itu juga sebenarnya penting, menambah ilmu, menambah wawasanmu juga, terus menambah bisa membuat menambah karirnya kamu. Kenapa kamu takut untuk melangkah? Karena kamu itu tidak percaya diri dan takut gagal dan imanmu yang tidak kuat. Terkadang anak-anak remaja sekarang itu yang mereka takut untuk melangkah itu mereka yang imannya nggak kuat. Yang mereka ada yang imannya itu kayak kalau aku ngambil yang langkah yang ini, kalau ambil yang ini pasti takutnya gagal. Kalau aku ngambil yang ini pasti tidak sesuai dengan ekspektasi aku, tidak sesuai dengan kemauan aku. Tetapi Tuhan Yesus menegur, mengapa kamu takut? Kalau Yesus bisa bertanya mengapa kamu takut, maka di dalam Yesus tidak ada namanya ketakutan. Dia bukan tidak peduli, tetapi dia tidak takut. Mengapa dia tidak takut? Sebab dia tahu dia mampu mengatasi situasi yang kita hadapi. Ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama itu percaya kepadanya sepenuhnya. Kenapa percaya padanya sepenuhnya? Karena Tuhan itu yang paling tahu apa yang terjadi kelak sama kita, sedangkan kita tidak tahu. Meskipun kita terus belajar dan bersekolah, namun kalian yang pengalaman kita tidak sanggup memperjelaskan semua apa yang terjadi yang akan mendatang. Karena Alkitab mengatakan bahwa rancangan yang diberikan kepada seseorang hambanya adalah rancangan damai sejahtera. Yang kedua itu ada poinnya mengakui dia dalam segala laku. Mengakui dalam segala laku itu kayak apapun yang kita hadapi, apapun yang kita ambil itu kita harus tetap akui dia, kita harus tetap membawa namanya, kita bawa aku tuh bisa bahwa aku bisa untuk mengambil langkah tersebut dengan mengandalkan namanya. Yang ketiga, takut akan Tuhan agar apapun terjadi dalam hidupmu itu selalu ada di sisimu. Kenapa kita harus percaya sama Tuhan, takut akan Tuhan? Karena kalau tanpa kita percaya, takut sama Tuhan itu semuanya akan sia-sia juga. Kayak
Seperti dalam Mazmur 40 ayat 4 mengatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang yang angkuh atau kepada orang yang menyimpang kepada kebohongan. Kesimpulan yang bisa saya ambil, jadi kita harus percaya kepada Allah dan jangan takut untuk melangkah selagi kamu percaya dan mempunyai iman kepada Tuhan yang tidak sia-sia. Dan serahkan semuanya kepada Tuhan dan Dia memberikan rancangan damai sejahtera kepada seorang hambanya, karena Tuhanlah yang paling tahu, Tuhan paling tahu ke depan kita itu bagaimana. Karena rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, tetapi rancangan Tuhan itu rancangan kita juga. Jadi percaya sama Tuhan, jangan takut untuk melangkah apapun itu yang membuat kamu bingung. Selagi kamu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, pasti semuanya akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekian dari firman saya. Terima kasih.